Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saum itu batal. Pertama, apabila makan, minum, atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau ke hidung sampai ke tenggorokan. Itu adalah membatalkan. Jadi apapun, termasuk merokok, walaupun tidak dimakan rokoknya, tapi asapnya masuk, itu membatalkan. Dikatakan batal kalau dilakukan dengan sengaja, tapi karena lupa, maka begitu ingat, segera dikeluarkan. Dan saum itu batal apabila seorang melaksanakan hubungan badan, yaitu hubungan seks. Searti dengan hubungan seks adalah apabila seorang melakukan onani, mengeluarkan air mani secara sengaja. Kalau puasa itu dibatalkan dengan makan dan minum, dia dosa. Dia harus bertambah sebab dia berdosa. Dia harus tobat mohon ampun kepada Allah dan dia wajib mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Tapi kalau seorang itu membatalkan saum dengan hubungan badan dengan wanita dengan pria tentu, maka dia batal puasanya, harus wajib bertobat karena melakukan pelanggaran besar, dan dia harus menggantinya dengan paut saum 60 hari. Terus-terusan, itu namanya tadi saum kifarat, saum karena denda. Jadi seorang yang melaksanakan saum secara sengaja, dan sengaja itu artinya tidak lupa, dan memang sebetulnya dia kuat kalau puasa, sebab ada solusi di dalam ajaran Islam. Kalau dia tidak kuat, dia tidak kuat saum karena usia atau sebab-sebab tertentu, maka kepadanya sudah diberikan solusi jalan, yaitu melaksanakan namanya fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Tiap satu hari saum, satu orang fakir miskin, 2 kali makan, pagi, waktu sahur dan waktu buka. Bagi yang tidak kuat itu karena usia, karena penyakit tertentu. Bagi mereka yang sakit, bukan karena tua tapi sakit, bulan lain juga, kalau bulan lain bisa begitu, maka dia wajibnya mengqadha. Buka dengan sengaja, dia berdosa, dia harus mohon ampun kepada Allah, dan kemudian dia harus mengqadhanya. So, kalau seorang itu umpamanya saja sedang sedang saum, kemudian dia buka karena lupa, maka dalam ajaran Islam tidak batal. Tapi kalau dengan sengaja, maka dia batal, dia hukumnya harus dosa, harus bertobat mohon ampun kepada Allah, dan wajib qadha. Ya, tentu qadhanya sama, 1 hari dibayar 1 hari, berbeda dengan saum kifarat. Maka kita harus berhindar dari kemungkinan kita seolah-olah terpaksa oleh keadaan untuk berbuka. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak puasa, nanti kita terbawa. Jangan ada kesempatan kita untuk tidak puasa. Ada kesempatan, kalau nggak ada makanan, kan kita tidak mungkin bisa membatalkan puasa. Dan hati-hati, kalau membatalkan puasa dengan hubungan badan, itu kena denda kifarat 60 hari puasa. Harus terus-terusan, 60 hari terus-terusan. Kemudian selanjutnya, setiap dosa tentu diampuni oleh Allah kalau dia melaksanakan pertobatan, menyesal atas dosa, berhenti dari dosa, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan memperbanyak istighfar. Jadi jangan ada peluang kita untuk berbuka tanpa sebab yang dibenarkan. Katakanlah karena pergaulan, karena lingkungan, dan lain-lain. Dan saya yakin kalau kita istiqomah, kalau kita konsekuen melaksanakan ibadah saum, orang juga malah mengagumi kita, tidak akan merasa terhina. Katakanlah teman kita non muslim, dia akan menghargai kita kalau kita puasa. Tidak, orang lain tidak terganggu. Dan puasa ini sudah diukur lah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tetap mampu bisa dilaksanakan oleh kekuatan manusia. Dan kita harus bersyukur di Indonesia ini. Saum di kita ini kan ya relatif mudah lah, karena sekitar 12 jam, 13 jam. Bayangkan di negara-negara tertentu, pada musim tertentu bisa 20 jam. Antara terbit matahari sampai terbenam matahari, ada yang 22 jam gitu. Kita saum ini ringan lah, 12-13 jam. Boleh kalau kita nggak kuat kemudian kita tidur, atau cari
bukan hiburan, barangkali carilah penyaluran kegiatan supaya kita tidak terasa lapar, boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai ngabuburit nanti supaya tidak lapar, tapi ngabuburitnya sambil berdosa, malah dikorting ya pahala ibadah saum kita. Jadi bagi kita yang sudah berkeluarga, usahakan anak-anak kita juga bisa melaksanakan ibadah saum. Jangan berbuka tanpa sebab yang dibenarkan oleh ajaran agama. Tidak ada orang yang mati gara-gara puasa. Tidak ada orang yang kemudian jadi cacat gara-gara puasa. Yang ada itu banyak orang yang sehat gara-gara puasa. Yang banyak itu banyak orang menjadi baik gara-gara puasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani rohaninya, bisa saum dengan sebaik-baiknya beserta keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.